Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Surat Al-Qasas ayat 44, surat 28. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma kunta bijanibil ghurbi id qadayna ila Musal amra wa ma kunta minasy syahidin. Sorry, kita pantis enggak pernah. Ayah pantis. Walakinna ansha'na qurunan fatawala alaihimul umur. Wa ma kunta thawiyan fi ahli madyana tatlu alaihim ayatina. Walakinna kunna mursilin. Wa ma kunta bijanibil turi idh nadaina walakin rahmah rahmatan min rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhir. Ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yatadhakkarun.
aydihim fayaqulu Rabbana laula arsalta ilaina rasulan fanattabi'a ayatik fanattabi'a ayatika wa nakuna minal mu'minin. Falamma ja'ahumul haqqu min indina qalu laula utiya mithla ma utiya Musa awalam yakfuru bima utiya Musa min qabl qalu sihrani tadhahara wa qalu inna bikullin kafirun. Fa'tu bi kitabim min indillahi huwa ahda minhu ma attabi'ahu in kuntum shadiqin. Fa'illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudam min Allah.
allaha la yahdil qaumal zalimin. Mangawian ayat 44 hiji 2 3. Wa ma kunta bijanibil gharbi id qadayna ila musal amra wa ma kunta minasy syahidin walakinna ansha'na quruna fatawala alaihimul umur wa ma kunta sawiyan fi ahli madyana tatlu alaihim ayatina walakinna kunna mursilin wa ma kunta bijanibil turi idh nadaina walakin rahmatan min rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yatadhakkarun walaula an tusibahum musibatum bima qaddamat aydihim fayaqulu rabbana laula arsalta ilaina rasulan fanattabi'a ayatika wa nakuna minal mu'minin falamma ja'ahumul haqqu min indina qalu laula utiya mithla ma utiya Musa awalam yakfuru bima utiya Musa min qabl qalu sihrani tawzahara wa qalu inna bikullin kafirun qul fa'tu bikitabim min indillahi wa ahda minhuma attabi'ahu in kuntum shadiqin fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan minallah innallaha la yahdil qaumal
zalimin. Wa ma kunta, dan tidaklah keadaanmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bijanibi, ada di sebelah al-gharbi, barat. Maksud barat di sini dari pertama kali Nabi Musa diseru oleh Allah. Di surat Toha sudah dibahas, di surat di ayat sebelumnya. Min syati'il wadil aiman fil buq'atil mubarakah minasyajarah, ayat 30 ya. Jadi dari lembah sebelah kanan di tempat yang penuh berkah dekat pohon. Lembah ini disebut di ayat yang lain bil wadil muqaddasi, Tua, yang namanya Tua, daerah Tursina, Gurun Sinai. Idh qadaina, ketika kami memutuskan ila Musa, kepada Nabi Musa, al-amro, satu putusan, yaitu bahwa beliau diangkat sebagai nabi, harus menyelamatkan Bani Israel dari penjajahan Fir'aun. Wa ma kunta, dan tidaklah engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam minasyahidin, di antara orang yang menyaksikan. Walakinna, akan tetapi, angsya'na, kami telah menumbuhkan, telah menjadikan yang baru, kurunan, beberapa generasi, fatatawala, lalu panjang waktunya, alaihim, atas mereka, lama, al-umur, umurnya, ada jarak. Wa ma kunta sawiyan, dan tidaklah keadaan kamu menetap, fi ahli Madian, di penduduk Madian. Kamu di sini ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatlu alaihim ayatina, engkau membacakan kepada mereka ayat-ayat kami. Walakinna, akan tetapi, kunna, kamilah, mursilin, yang mengutus sebagai rasul. Wa ma kunta, dan tidaklah keadaanmu. Ini untuk ketiga kalinya ya. Tadi wa ma kunta bijanibil gharbi, yang kedua wa ma kunta sawiyan fi ahli Madian, yang ketiganya wa ma kunta bijanibit tur, kamu tidak pernah atau tidaklah keadaanmu dulu ada di dekat gunung Tur. Irna daina, ketika kami menyeru Nabi Musa untuk melawan Fir'aun, menyelamatkan Bani Israel. Walakin, akan tetapi, rahmatan mir rabbik, ini adalah rahmat dari Rabb kamu, anugerah, kanyaah ya. Makanya disebut wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Keberadaan Rasul itu bukti kasih sayang Allah kepada umat manusia, agar umat manusia tidak sesat. Walakin rahmatan min rabbik, akan tetapi rahmat dari Rabb kamu, litungdiro, agar kamu bisa mengingatkan, qauman, satu kaum, ma atahum, yang tidak pernah datang kepada mereka, min nadhir, yang memberi peringatan. Kaum apa ini? Kaum Quraisy, kaum bangsa Arab. Belum pernah ada nabi kan sesudah Nabi Ibrahim, dan jaraknya kan jauh ya, jangankan dengan Nabi Ibrahim, dengan Nabi Musa aja jauh, apalagi dengan Nabi Ibrahim. Min qablik, sebelum kamu, la'allahum, agar mereka yatadzakkarun, ingat, eling. Jadi ayat-ayat tentang Nabi Musa yang dibacakan oleh Allah dari sejak ayat 1 sampai ayat 43 kemarin,
Ini untuk membuktikan bahwa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah nabi. Karena Nabi Muhammad tahu detail itu dari Allah wahyu. Itu membuktikan bahwa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat wahyu dari Allah. Kenapa Nabi Muhammad nggak hadir bersama Nabi Musa? Bijani bil gorbi nggak pernah. Datang ke tempat eta belum pernah. Ke Madian belum pernah. Nya ayeuna mah bisa wae abdi ngajelaskeun di Makkah teh kieu tangke umroh teh kieu tina YouTube lalajo heula. Zaman dulu Nabi bisa detail menjelaskan kejadian di Madian, kejadian di Tursina, kejadian di Mesir. Bari Nabi saat itu belum pernah ke Tursina, belum pernah ke Madian, belum pernah ke Mesir, ya. Persis sama dengan Isra Mi'raj, ya. Ketika kaum Quraisy menyaksikan betul cenah Muhammad teh ka Masjidil Aqsa, kos nu pernah we belum pernah Nabi sebelumnya. Tapi ketika sok buktikan cenah caritakeun tiangnya dan sebagainya diceritakan oleh Nabi. Betul. Jadi itu untuk membuktikan bahwa itu benar terjadi. Ini juga sama. Nabi nggak pernah ke tempat-tempat itu, tapi Nabi mampu menjelaskannya dari mana? Yaitu dari wahyu rahmatan mir rabbik. Nabi gak pernah ke Mesir, tapi mampu menjelaskannya dengan detail. Itu bukti rahmatan mir rabbik. Ini sama dengan yang Allah firmankan dalam surat Ali Imran tentang Maryam. Wa ma kunta ladaihim idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam wa ma kunta ladaihim idh yakhtasimun. Kamu tidak hadir saat itu ketika penduduk orang-orang Yahudi melemparkan kalamnya, pulpennya ke sungai. Siapa nanti nu teu kabawa palit itu yang akan mengurus Maryam. Jadi karena pada ingin mengurus Maryam sampai diundi. Itu Nabi Muhammad nggak hadir, tapi kok Nabi Muhammad tahu? Karena wahyu. Mun disebut karena Nabi Muhammad menjiplak dari Yahudi, iraha panggil jeung Yahudina. Iraha diajarna. Acenah maca, apa ente bisa maca? Diajar. Nabi Muhammad gak pernah sekolah, ya. Tapi tong jadi dalil ngedul sekolah, ya. Ngedul diajar, ya. Khusus iman Nabi Muhammad, ya. Baiklah cenah teu bisa maca Quran oge, Nabi Muhammad gitu bisa maca. Nabi Muhammad mah teu bisa maca teh maca kieu. Aya maca Quran mah nya bisa, teu biraku teu bisa maca Quran. Maca Qur'ana lewat hafalan. Hari urang mah Nabi Muhammad mah buta huruf bisa maca Quran, hari urang mah teu buta huruf nya ngaji Quran teu bisa-bisa. Beda saeutik. Termasuk ayat yang lain ketika di dalam surat Hud Allah menjelaskan Nabi Nuh. Kata Allah, tilka min anba'il ghaibi nuhiya ilaik ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadza. Itulah berita-berita gaib yang kami wahyukan kepada engkau. Engkau sebelumnya belum tahu, engkau juga kaum engkau. Lalu engkau bisa menjelaskannya detail. Itu bukti itu adalah wahyu. Ya, diajar ka Abu Thalib, ka Abu Lahab sarua teu hafaleun. Ya. Ai kitu mah abdi diajar tafsir, diajar fikih, nya da aya guru-guru di dieu. Nabi Muhammad diajar ka saha? Tokoh-tokoh Quraisynya saja saat itu enggak tahu. Ya. Diajar ka Yahudi enggak pernah. Ya, berinteraksi dengan Yahudi enggak pernah punya guru Yahudi. Maca di mana tuh bisa. Itu semua adalah wahyu bahwa Muhammad itu nabi. Demikian juga ketika menjelaskan Nabi Yusuf dalam surat Yusuf, kadzalika naqussu alaika. Oh, Nabi Musa ya di surat Toha, min anba'i ma qad sabaq. Ya.
Atau Nabi Yusuf di surat Yusuf, dzalika min anba'il ghaib nuhi ilaik wa ma kunta ladaihim id ajma'u amrahum wa hum yamkurun. Kamu kan gak hadir ketika saudara-saudara Nabi Yusuf bikin rencana buat membahayakan Nabi Yusuf, tapi kok kamu bisa tahu? Ini terutama bukti kenabian buat orang Yahudi dan Kristen. Nabi Muhammad bisa tahu padahal nggak pernah belajar sama mereka. Termasuk buat orang Arab, karena orang Arab pun kan berinteraksi dengan Yahudi Kristen di Syam. Kenal kok Nabi Muhammad bisa lebih pasti dari Yahudi Kristen. Itu bukti bahwa Muhammad Nabi. Ya. Tapi memang di sini disebutkan fatatawala alaihimul umur, umurnya terlalu lama. Ini kalau di surat Al-Hadid, fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum, terlalu jauh jaraknya menimpa mereka sehingga hati mereka keras. Jarak naon? Jarak nabi ke nabi. Ya, dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad jauh. Kalau dulu kan nabi-nabi dekat. Dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad jauh, akibatnya faqasat qulubuhum, keras hatinya. Dan ini sebagai catatan bagi kita, jangan pernah fatato wala alaihimul umur, terlalu panjang umur kita jauh dari Al-Quran. Ya. Jaga jaraknya jauh teuing, itu akan menyebab faqasat qulubuhum. Ya, harus sering. Quran itu kitab zikir. Unggal poe Nabi mengajarkan tiap malam, ya, ngarah hati teu heuras, teu egois, teu banel, ya, teu hese ngarobah akhlak. Itu butuh kedekatan dengan Al-Quran. Ya. Saya sering bilang, bapak-bapak kan apal subhanallah, Allahu Akbar, alhamdulillah apal, naon artina apal, mal mungkin salah. Tapi dalam untuk dibaca mah teu didikirkeun, teu kaasup dikir najan apal oge. Bapak-bapak apal Quran teh ngajarkeun wade nya. Nita nyarek anu goreng, tapi da itu didikirkeun mah tidak akan menjadi zikir. Sedangkan Quran itu kitab zikir. Zikir itu pentingnya adalah peringatan buat hati, syifaul lima fis sudur. Ya. Ini obat buat hati kita. Ya. Saya yang umurnya ya geus kolot lah dibanding umur 20 tahun. Ya. Tiap tahun umur bertambah, alhamdulillah bisa muhasabah dan selalu ya muhasabah. Saya dari dulu muda targetkan jadi cete beki kolot teh, beki leungit nafsu duniawi, ya. Geus eueuh cinta-cinta dunia, gila dunia. Dan yang saya tahu itu obatnya itu lewat Quran. Ya. Mun orang ngaji Quran tapi syahwat duniawinya, ego, nah goreng akhlak dan sebagainya, bandel aya keneh, ya berarti acan kitabna dikir masih terlalu jauh jarak kita dengan Al-Quran. Ya. Tiap malam kan di Al-Quran ge qumil laila illa qalila waratilil qur'ana tartila. Ya mun bapana umur 50 60 masih kene sok aya geuleuh ka batur, hese ngahampura, tara teh kurang dikirna. Masih kene aya syahwat duniawi, punten udah obrolkeun teh hayang kawin deui we jeung hayang kawin deui. Bari diobrolkeun unggul aya diprakeunan teu gitu. Ngobrol nyunat teh geus moal jauh poligami. Bari diomongkeun unggul prakeunan teu. Jadi berarti syahwatna gede kene, kurang dikirna, ya. Itu resep dari para ulama, ya. Ti nabina kitu, ti Allahna kitu. Jadi Quran itu jadi zikir itu ketika kita enggak ada jarak, ya. Makanya saya sering bilang ke santri,
Maraneh teh unggal poe ngaji Quran, ngapalkeun Quran, setoran Quran. Tapi lamun akhlak teu robah-robah diajar ngedul keneh wae, teu disiplin, berarti teh itu yang disebutkan oleh Nabi, nanti akan ada satu generasi qurra. Qurra teh para penghafal Quran tapi la yujawizu qiraatuhum huluqahum. Bacaannya enggak lewat tenggorokan di dieu we, teu nepi ka nu hate. Bahkan kata Nabi mereka murtad, ongko penghafal Quran tapi murtad. Dan itu para sahabat sepakat. Khawarij nu di Irak nya lumayan, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Husain ya, para penghafal Quran ngan di dieu unggul teu nepi ka nu hate ya, karena Qurannya belum jadi zikir ya. Maka dari itu ini penting, jangan ada fatoto wala alaihimul umur, ini bahaya. Walaula ang tusibahum musibah, seandainya kena kepada mereka musibah, bima qaddamat aidihim, disebabkan apa yang telah diperbuat oleh tangan-tangan mereka. Tapi mohon ini saya nyelip dulu ya. Ini salah satu ayat. Musibah itu disebabkan perbuatan. Kan di ayat yang lain disebutkan bahwa musibah itu untuk menaikkan derajat, ya, menaikkan derajat sabar. Wa basyiris sabirin. Ini puntennya mumpung momentum Pak Gubernur, wah cenah Pak Gubernurna loba dosa ulah. Ya. Karena kan Nabi sendiri ketika melaknat orang kafir, balad-balad Abu Lahab, oleh Allah kan ditegur di surat Al Imran, laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum dzalimun. Gak punya wewenang. Meski ayat Quran begini tapi kita gak punya wewenang. Wah eta Pak Haji bangkrut usahana loba dosa cenah gitu. Pak Haji ya gering nya kulantaran goreng akhlak entong. Orang dapat musibah, tugas urang mah lain memponis ku ayat ieu. Jadi salah nepatkeun ayat. Gara-gara bongan cenah tah maot ku kopi teh loba dosa cenah ulah. Ya. Kata-kata kasar itu bukan bagian dari akhlak Islam. Tetapi orang mah dianjurkeun takziah. Takziah teh naon? Menguatkan kan. Azza yu'azzi itu menguatkan. Mun aya batur kena musibah, dosa manehna mah keun urusan manehna jeung Allah, tugas urang mah menguatkan. Ya, karena lamun gugur kadinya itu berarti Nabi Muhammad loba dosa. Nabi anaknya 7, 6 meninggal sebelum Nabi wafat. Ngan hiji Siti Fatimah unggul yang meninggal sesudah Nabi. Semua incuna ge banyak yang meninggal. Apakah berarti Nabi loba dosa? Henteu, Nabi mah buat meningkatkan derajat. Ya. Jadi ini cocok paling kita terapkan sebagaimana ayat ini untuk orang kafir. Ke orang Islam ulah lah pantas ya jeta mah cenah kabakaran teh da loba dosa ulah. Saling menguatkan we. Jadi ini ayat kalaupun mau silakan ke orang kafir, tapi tetap ya, Nabi sendiri ditegur dan terbukti buktinya Abu Sufyan masuk Islam. Ya, kan kata Nabi nggak boleh melaknat seseorang sebelum jelas meninggalnya. Ya, orang enak ngalaknat si Ahok, sanunya ke si Ahok asup Islam. Kalaupun mau melaknat umum saja. Laknat untuk orang kafir atau yang sudah pasti terlanat, Fir'aun laknatullah ya, atau secara umum LGBT la'anahumullah teu naon. Jangan kajelemana si eta terlaknat cenah LGBT sanunya ke tobat. Fayaqulu, lalu mereka berkata ketika dapat musibah, Rabbana wa rabb kami laula arsalta, mengapa tidak engkau mengutus ilaina kepada kami rasulan, seorang rasul, fanattabi'a
agar kami mengikuti ayatika ayat-ayatmu, wa nakuna minal mu'minin, dan agar kami termasuk orang-orang yang beriman. Jadi ini ayat menegaskan Allah berkuasa menurunkan musibah kepada orang kafir. Tapi orang kafir turun musibah teh alasannya begitu. Kenapa atuh cenah? Dan nggak tahu ajaran Rasul, nggak tahu ayat-ayat. Alasan ngaranna ge, alasan mah da 88% bohong. Maka buktinya falamma ja'ahumul haqqu, ketika datang kepada mereka hak min indina, dari kami, tah Nabi Muhammad, tah Qur'anna. Keur memeh aya Nabi Muhammad jeung Quran masuk kitu teh alasanna teh, da kita mah cenah kaya Yahudi dan Kristen. Ada nabi, ada kitab, kita mah enggak mengalami. Geus datang ayeuna Nabi Muhammad jeung kitabna, qalu malah ngomong laula utiya, mengapa tidak diberikan kepada dia mislama utiya Musa, seperti yang diberikan kepada Nabi Musa. Nabi Musa mah cenah tongkat jadi orai, belah lautan terbelah dua cenah gitu. Muhammad cenah bisa naon? Minta bukti-bukti mujizat yang nyata, yang aneh. Awalam yakfuru, bukankah mereka dulu kufur bima utiya Musa min qab, pada apa yang diberikan ke Musa sebelumnya. Mereka di sini orang-orang kafir. Jadi orang kafir Quraisy dengan orang kafir zaman Nabi Musa disakompet daunkeun, disamakan. Kata Allah, dulu juga tongkat jadi ular, apakah beriman? Henteu, angeureun kafir mah kafir. Apakah dengan lautan dibelah jadi dua kemudian beriman? Eta Yahudi nu geus disalametkeun ti laut merah ge anger kalau lapir. Enggak jamin. Jadi maksudnya kalau ada yang menuntut begitu itu dalih. Can datang Nabi berdalih nggak ada Nabi. Udah datang Nabi, nah cenah Nabi teh manusia biasa. Dalih intina mada banal we. Qalu, mereka malah berkata sihroni, dua sihir, tadhaharo, yang saling mendukung kan Nabi Musa dan Nabi Harun. Wah cenah ieu mah duanana tukang sihir gitu. Wa qalu, dan mereka berkata inna bikullin kafirun, kami pada kedua-duanya juga akan kafir. Ya, di surat Al-Isra sudah kita bahas. Wa ma mana'ana an nursila bil ayat illa an kadzdzaba bihal awwalun. Kami tidak berat untuk mengirimkan mujizat yang hebat ke Nabi, tapi percuma, yang sudah-sudah juga bohong. Dan kalau Allah sudah menurunkan mujizat lalu masih saja kafir, diratakan ku Allah. Makanya kata Nabi Isa ketika diminta oleh penduduknya, oleh pengikutnya, turunkan maidah dari langit, hidangan asak di langit, munana mah parasmanan turun di langit gitu. Kata Nabi Isa, ya Allah bisa cek Allah sok, aku akan turunkan, tapi lah mau diturunkan kalau lapir kene rata kabeh disiksa. Ya, para ulama banyak menjelaskan tidak jadi itu. Ya. Ada yang menjelaskan jadi. Jadi kalau sudah turunkan mujizat rata, kan kemarin sudah dibahas ayatnya. Semenjak binasanya Fir'aun, Nabi Musa, terus nabi-nabi berikutnya itu enggak menuntut mujizat yang aneh, karena tahu kalau sudah ada mujizat aneh masih kafir, dilelapkan juga Fir'aun rata. Dan Nabi Musa, nabi-nabi berikutnya, Nabi Isa sampai Nabi Muhammad tidak diberikan mujizat itu, ya. Dan da percuma tuh, ya. Diberi mujizat nu gitu ge anggar nu kafir mah kafir. Maka dari itu, kul, katakan, hei Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'tu bi kitabim min indillah, bawa kitab dari sisi Allah, huwa yang dia ahda minhuma, lebih lurus, lebih hidayah dibanding keduanya.
attabi'hu, aku akan mengikutinya, in kuntum shodiqin, jika kalian benar dibanding Torah, dibanding Injil, termasuk dibanding Quran. Sok mana kitab? Ini ajaran bapak-bapak, ukuran kebenaran itu kitab dari Allah, wahyu. Dan itu kita punya Quran. Bahkan Yahudi Kristen pun sudah gagal karena kitabnya sudah tidak otentik. Ya. Munnya budak teh bener, mana kitabna wahyu Allah? Lain menangnya jelema. Munnya Hindu teh bener, mana kitabnya? Kalau betul ajaran Quraisy itu betul, mana kitabnya? Jadi ukuran kebenaran itu kitab wahyu dari Allah. Dan itulah mengapa para ilmuwan perbandingan agama, satu-satunya agama wahyu Islam, kitabnya utuh. Ya. Acana menangnya Nabi Muhammad, masa bikin Nabi Muhammad ayat-ayat abasa wa tawalla, pantas nyarekan Nabi. Ada ayat-ayat yang Nabi sendiri ditegur, itu bukti bahwa itu bukan buatan Nabi. Dan beda tuh bahasa Quran yang bahasa hadis beda, ya, apalagi yang ngerti bahasa Arab. Fa illam yastajibu laka, maka jika mereka tidak memenuhi tuntutan kamu, fa'lam, ketahui saja, annama yattabi'una ahwa'ahum, sesungguhnya mereka mengikuti hawa nafsu mereka, meskipun dibalik filsafat, meskipun dibalik ilmunya ilmu hawa nafsu. Tak jika ayeuna diskursus LGBT perang ieu mah asli perang Islam yang barat, ya. Mun Indonesia kemudian tidak tegas na LGBT, minimal tengah asupun kanu KUHP, udah berarti eleh Islam. Siapa berjuang deui siga baheula we undang-undang perkawinan tahun 74 itu perang Islam jeung Kristen, dan kita menang, ya. Pak Harto meskipun dekat dengan Kristen menang, ya. Umat Islam ada legal. Tain lagi orang gitu nanti, ya. Mun berhasil masuk, dan Bapak Mahfud MD sudah menjanjikan sugan orang tagih, sedang diperjuangkan. Lamun masuk berarti suara umat Islam masuk nih perang. Kalau tidak, itu pikiran orang-orang barat, orang artis-artis pan mualaf wae, engkau mualaf tapi otaknya can mualaf. Menang LGBT na podcast kan, wah perang. Aya bendera LGBT, Piala Dunia jeung aya ancaman dibatalkeun gara-gara teu ngakomodir LGBT, memang perang. Meskipun mereka berdalih di balik humanisme, HAM, ahwa-ahum gitu teh hawa nafsu, teu make ilmu, da ilmu mah standarna wahyu ti Allah. Najan ngomongna profesor, doktor, politisi, pejabat nu ngadukung LGBT teu make ilmu hawa nafsu, ya. Wa man adallu, dan siapa lagi yang paling sesat, mimman ittaba'a hawa, dibanding orang yang mengikuti hawa nafsunya, bi ghairi hudam minallah, tanpa hidayah dari Allah. Dan gitu banyak ya hidayah yang melawan hidayah hawa nafsu. Meski profesor, doktor, meskipun ikatan ilmuwan, ikatan naon lah, ya, cendekiawan, paduli hawa nafsu cukuran. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin, dan Allah sungguh tidak akan memberikan hidayah kepada kaum yang zalim, yang lebih memilih hawa nafsu dan meninggalkan hidayah Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.